Itu kenapa dikatakan sedekah? Bagus. Ada hadis yang berbunyi wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan di dalam kemaluan kalian ada sedekah. Maksudnya dalam hubungan suami istri ada sedekah. Kenapa disebut sedekah? Karena kita ketika berhubungan dengan suami ataupun istri melayani suaminya, suami menggauli istrinya, di situ ada penyelesaian hak dari salah satu pasangan. Maka seperti kita bersedekah kepada pasangan tersebut. Pasangan kita memiliki hak untuk digauli. Dan kita memiliki hak untuk dilayani. Maka ketika kita melakukan hubungan badan, maka kita seperti menyelesaikan hak dari pasangan tersebut. Maka disebut sedekah. Dan ini perhatian. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Baik ketika kita menggauli istri atau ketika menafkahi istri, ya ini bagi suami, jangan lupa bahwasanya nafkah yang kita berikan, baik lahir atau batin, itu adalah diniatkan untuk beramal saleh. Sehingga kita tidak terlalu berat saat memberikan memberikan nafkah kepada istri. Karena ada sebagian suami yang terlalu perhitungan dengan istrinya. Ya. Perhitungan dengan istrinya. Kadang dia bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Ya. Dengan istrinya. Rasulullah SAW pernah tidak menganjurkan kepada seorang perempuan untuk menikahi seorang laki-laki. Kenapa? Karena dia bakhil. Maka ini pelajaran bagi seorang suami, jangan bakhil dengan istrinya. Dan perhatikan baik-baik. Kalau kita sebagai suami, apalagi Bapak Ibu, mudah-mudahan hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, jangan terlalu perhitungan dengan pemberian kepada istrinya, ya. Dan saat memberi sandang atau pangan, maka berikanlah yang terbaik. Karena sesuai dengan kemampuan kita. Contoh misalkan, ini ada baju. Maka sang suami, sikap yang paling baik adalah pilih, silakan, ini yang paling bagus nih. Ya. Ini yang paling bagus, jangan yang ini. Itu suami idaman itu. Ya Pak Ibnu ya. Ya. Jangan yang cari yang paling murah ya. Jangan. Nah, seperti itu maksudnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ya. Ini Bapak Indra, teman saya kerja di Aramco di Saudi, dan beliau menyempatkan untuk bisa berhadir. Beliau di mana hotel di Mina? Kidana, ya di Kidana. Yang kita lihat itu, yang megah itu. Ya. Dan beliau jalan ke sini untuk ikut kajian kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Tapi Pak Indra, apa yang dimaksud dengan nusyuz? Wa in khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Nusyuz bisa dilakukan oleh istri, bisa dilakukan oleh suami. Ya. Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah ketika sang suami berselingkuh. Ketika sang suami berselingkuh. Nusyuz yang dilakukan oleh sang istri adalah ketika sang istri sudah tidak melayani lagi suaminya. Ini kejadian, ayat ini adalah berkaitan dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yaitu ketika sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati Ummu Salamah atau Saudah Saudah binti Zam'ah, beliau sudah sangat tua dan tidak dapat melayani dengan maksimal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menceraikan Saudah binti Zam'ah. Kemudian daripada diceraikan, maka Saudah mengatakan, lebih baik hari saya berikan kepada istrimu yang paling kau cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya gugurlah kewajiban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi dan menggilir Saudah, karena harinya sudah diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu nusyuz.
yang dilakukan oleh seorang istri, yaitu sudah tidak maksimal untuk melayani suaminya. Dan ini adalah keadaan yang sang istri berhak menggugat cerai suaminya. Sering bertanya para perempuan, Ustaz, sampai kapan saya begini? Sampai kapan saya bertahan melayani suami? Saya sudah tidak tahan, Ustaz. Maka jawabannya, batasan seorang istri berhak menggugat cerai suaminya adalah, yaitu minta cerai agar suaminya menceraikannya, adalah saat dia ini akrahul kufra fil Islam. Saat dia sudah tidak sanggup untuk melayani dengan baik suaminya. Dengan berbagai macam alasan. Akidahnya suami, ibadahnya suami rusak, muamalah suami rusak, KDRT, kemudian mengangkat suara, ataupun berkaitan dengan nafkahnya sang suami. Saya kalau terus, Ustadz, saya tidak maksimal melayaninya. Saya benci kekufuran di dalam Islam. Itu batasan sang istri boleh menggugat cerai suaminya. Ya, itu maksudnya nusyuz. Nusyuz ada dua. Nah, ada lagi? Cukup? Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.